Selamat pagi, sahabat pemasyarakatan. Ketemu lagi dengan saya, Anto Kurniawan. Dan saya Yola Nur Hasana. Yang akan menyajikan berita seputar pemasyarakatan pada minggu ini. Dan untuk menyaksikan berita apa saja seputar pemasyarakatan di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi fokus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satunya melalui rehabilitasi narkotika. Iya, benar sekali. Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menargetkan 14.530 warga binaan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menargetkan rehabilitasi narkoba bagi 14.530 warga binaan di 99 UPT pemasyarakatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Target tersebut terdiri dari 10.530 rehabilitasi sosial dan 4.000 rehabilitasi medis. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga saat membuka kegiatan penguatan kapasitas pejabat struktural pelayanan-layanan rehabilitasi narkoba di Jakarta pada Kamis 21 Oktober 2021. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM harus menyelenggarakan layanan rehabilitasi narkotika. Layanan rehabilitasi pemasyarakatan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 99 UPT. Pada 31 kantor wilayah di wilayah seluruh Indonesia. Target peserta rehabilitasi adalah 14.530 orang, yang terdiri dari 4.000 orang untuk menjadi rehabilitasi medis dan 10.500-an untuk menjadi rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini perlu ditangani serius mengingat terjadinya tren peningkatan jumlah warga binaan kasus narkotika, di mana di akhir tahun 2020 mencapai 153.443 warga binaan atau 61,6% dari keseluruhan penghuni lapas, rutan, dan LPKA. Melalui rehabilitasi dan pembinaan yang optimal, diharapkan kualitas hidup warga binaan dapat meningkat. Peringatan Hari Dharma Karya Dika yang ke-76 pada tahun ini dibuka dengan kegiatan berbagi untuk sesama. Ya, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik pusat maupun daerah, secara serentak melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar bakti sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi, dan Empati Kumham pada Kamis 21 Oktober 2021 bertempat di Selasar Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Hiarij. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut Hari Dharma Karya Dika atau HDKD tahun 2021. Pertambahan usia Kemenkumham kali ini dirayakan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pada bakti sosial ini, Kemenkumham menggelar kegiatan donor darah untuk membantu ketersediaan pasokan darah di Palang Merah Indonesia di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Penyelenggaraan bakti sosial ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan donor darah, pembagian new normal kit berupa masker kain, hand sanitizer, dan peralatan makan pribadi, sendok, garpu, dan sedotan, serta kegiatan empati kumham bagi keluarga pegawai yang wafat karena COVID-19 dan juga sunatan massal yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Kepada seluruh insan Kementerian Hukum dan HAM dimanapun bertugas, marilah kita sukseskan bersama kegiatan ini sehingga di Hari Dharma Karya Dika tahun ini kita dapat berbagi dan menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Selain itu, Kemenkum juga menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket New Normal Kit bagi tenaga kesehatan di rumah sakit COVID-19, 200 alat pengamanan untuk tenaga kesehatan Kemenkumham, dan beasiswa pendidikan bagi anggota keluarga ASN Kemenkumham yang meninggal dunia karena COVID-19. Sahabat pemasyarakatan, Lapas Perempuan Manado baru saja meluncurkan batik El Prado karya warga binaan pemasyarakatan. Dengan kombinasi teknik membatik ala Pulau Jawa dipadu-padankan dengan motif batik Sulawesi Utara, batik El Prado sangat menunjang untuk penampilan Anda.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Manado berhasil meluncurkan batik El Prado Pesona Kawanua pada Senin 18 Oktober malam. Peluncuran batik hasil karya warga binaan pemasyarakatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Henny Yuwono dan PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Joni Pesta Simamora. Launching atau saya meresmikan batik El Prado sebagai produk hasil karya warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 di Manado saya resmikan. Kegiatan launching ini adalah salah satu upaya untuk mengenalkan dan mempromosikan batik El Prado yang dirangkaikan dengan pameran hasil karya warga binaan se-Sulawesi Utara. Beberapa produk yang dipamerkan antara lain pertanian, tata boga, karya seni, hingga meubilir. Untuk menarik perhatian masyarakat, berbagai variasi batik El Prado nan cantik diperagakan dalam kegiatan fashion show. Batik El Prado merupakan kolaborasi antara teknik membatik dari Pulau Jawa dengan motif kearifan lokal di Sulawesi Utara yang telah dicatatkan hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ada dua motif batik El Prado yang diperkenalkan, yaitu motif Satwa Puspa Kawanua yang terdiri dari daun woka khas Minahasa, tarsius, dan manguni atau burung satwa khas Sulawesi Utara, dan motif Pesona Kawanua yang cenderung dipenuhi dengan bunga-bunga dan sisik ikan mujair khas Minahasa. Untuk mewujudkan pelayanan terbaik, pemasyarakatan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan workshop penguatan Satops Panel Pemasyarakatan wilayah Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengadakan workshop penguatan Satuan Operasional Kebutuhan Internal Pemasyarakatan atau Satops Panel Pemasyarakatan wilayah Banten bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Tangerang Raya pada Senin 18 Oktober 2021. Kegiatan ini diselenggarakan di Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang dan workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di jajaran pemasyarakatan. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten Nirhono Jatmoko Adi dengan narasumber Kasubdit Kepatuhan Internal dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sabto Winarno. Dalam paparannya, Sabto Winarno menegaskan bahwa setiap anggota Satops Panel harus memiliki nilai integritas, profesionalitas, dan sinergitas sebagai syarat menuju kesempurnaan Tricakti Abinaya. Sahabat Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Kalianda memperoleh apresiasi dari anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Apresiasi disampaikan langsung oleh Taufik setelah meninjau langsung kegiatan pembinaan dan blok warga binaan pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari melakukan kunjungan kerja dalam masa reses ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda pada Selasa 19 Oktober 2021. Dalam kunjungannya, Taufik Basari menyapa warga binaan pemasyarakatan Lapas Kalianda yang berada di Blok Santri serta meninjau pelaksanaan kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Kalianda. Ia beserta rombongan juga melihat hasil karya warga binaan di Galeri Lapas Kalianda berupa lukisan, patung, dan kerajinan batik tulis juga batik cetak. Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kalianda. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan merupakan pelaksanaan tugas mulia oleh jajaran Lapas Kalianda. Sahabat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, kita akan menampilkan program PAS TV lainnya yang bisa Anda nikmati. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Mas, tahu PAS TV nggak, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu? Enggak, belum pernah dengar sih, Mas. Belum pernah dengar. Itu yang lapas-lapas itu nggak sih? PAS TV merupakan program tayangan yang berisi informasi terkini seputar pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. PAS TV hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus sebagai media untuk meningkatkan citra positif pemasyarakatan. PAS TV menayangkan berbagai program seperti Apa Kabar Pemasyarakatan. Hermawan PAS TV laporkan. Voice of Correction. Rencana di Penjara. Berita
Petugas lapas. Waspada. Jangan. Melalui Pas TV, kita berupaya menjaga eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dalam penegakan hukum di Indonesia. Saksikan terus Pas TV yang tersedia melalui channel YouTube Humas Ditjen Pas.